Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah, tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Pada hari Minggu Paskah ketiga ini, kita diperdengarkan dengan bacaan tentang kedua murid yang menceritakan bagaimana perasaan mereka kepada ke-12 murid ketika melakukan perjalanan menuju Emmaus dan ketika mereka mengenal Yesus saat Ia memecah-mecahkan roti. Di dalam Injil hari ini juga kita melihat penulis dengan jelas menggambarkan peristiwa pada saat itu di mana mereka kaget ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menampakkan diri secara langsung kepada semua murid yang ada di situ. Sekilas kita mendengarkan bacaan ini, terkadang kita mengkritik para murid yang pada saat itu masih meragukan bahwa Ia adalah Yesus. Namun di sisi lain, kita perlu melihat situasi pada saat itu, di mana para murid sudah merasa kecewa, putus harapan karena anak manusia yang mereka sapa sebagai guru dan yang mereka percaya sebagai sang penyelamat disalib dan wafat. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Dengan melihat peristiwa di dalam Injil hari ini, di mana para murid masih merasa ragu akan Yesus yang menampakkan diri. Terkadang dalam hidup kita sehari-hari, kita juga tentunya pernah merasa ragu dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Terkadang saat kita dilanda kesusahan, kita mempertanyakan, di manakah Tuhan? Apakah Dia melihat saya sedang menderita? Pertanyaan-pertanyaan keraguan itu selalu datang di saat kita merasa susah dan terpuruk. Perlu kita sadari bahwa untuk menjadi pengikut Kristus, kita harus juga rela menderita bersama Dia di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, tentunya kita pernah mendengar pepatah yang berbunyi, akan indah pada waktunya. Pepatah ini sering kita hayati sebagai sebuah harapan yang kita nanti-nantikan namun belum kunjung datang. Penantian akan sebuah permohonan yang tak kunjung datang sering berdampak negatif dan membuat kita meragukan akan adanya Tuhan dan merasa bahwa Tuhan tidak adil. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi kita. Terkadang Tuhan tidak langsung mengabulkan apa yang kita minta melalui doa, agar kita sebagai makhluk ciptaannya tidak bermental instan dan keenakan. Di sisi lain, Ia mau melatih agar kita sebagai manusia yang lemah selalu berharap padanya dan berpegang teguh pada Tuhan, dan hanya pada Tuhanlah tempat sandaran kita. Dalam sebuah penantian akan terkabulnya satu harapan, kita tentunya selalu memohon dan terus memohon hal yang sama yang sering kita sisipkan di dalam sebuah doa. Untuk itu, kita perlu belajar seperti para murid yang selalu menantikan Yesus yang bangkit. Usaha tidak mengkhianati hasil. Akhirnya, para murid mendapatkan harapan yang mereka nantikan. Kekhawatiran mereka selama ini sudah terbayar dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka dan membuat mereka sungguh bersukacita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita juga mendengar dan seakan-akan melihat kejadian pada hari itu, bagaimana Yesus berusaha membuat para murid percaya bahwa yang mereka lihat adalah Yesus. Cara Yesus membujuk dan meyakinkan para murid sungguh sangat lembut. Ia meminta sepotong ikan dan memakannya sebagai tanda bahwa Ia benar-benar manusia dan bukan hantu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun sering melakukan hal yang demikian untuk meyakinkan orang lain agar kita dapat dipercaya. Sebagai contoh, saya mengambilnya dalam kisah kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Ada seorang pria yang mencintai seorang gadis dan berusaha meyakinkannya dengan berbagai cara yang lembut. Mulai dari merayu, membujuk, dan banyak cara lain yang ia buat untuk meyakinkan wanita itu bahwa ia benar-benar mencintainya. Dalam hubungan kita dengan sesama, tentunya kita ingin dipercaya oleh orang lain. Bagaimana kita dapat dipercaya oleh sesama kita? Dari pertanyaan ini kita dapat belajar dari Yesus yang dengan kejujuran dan pembuktian berusaha membuktikan kepada para murid bahwa Ia adalah Yesus. Kita pun demikian. Apabila ingin dipercaya, maka kita harus bertindak jujur
sabar dan tekun, sehingga secara tidak langsung kita telah membuktikan bahwa kita dapat dipercaya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, teruslah menaruh harapan yang besar dan teruslah berharap kepada Tuhan, sembari mempraktikkannya dalam hidup kita sehari-hari kepada sesama, sebab Tuhan tidak akan mengecewakan umat yang percaya kepadanya. Ingatlah, semua akan indah pada waktunya, sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Semoga demikian.